Oke, konten kali ini kita akan bahas terkait dengan penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 di November sampai Desember nanti kayak gitu. Nah, Indonesia ditunjuk oleh FIFA menjadi host ataupun tuan rumah event terbesar di sepak bola, namun ini kontennya adalah junior atau U17 gitu. Yang ingin aku bahas di sini adalah terkait dengan bisa nggak Indonesia itu menjadi tuan rumah yang baik, tuan rumah yang ramah dan lain sebagainya, atau apakah Indonesia akan kembali lagi batal menyelenggarakan event ini kayak gitu. Itu adalah dua hal mungkin yang akan aku bahas yaitu, oke. Yang pertama, kayak gini, di tahun ini juga di bulan Maret atau Mei kemarin seharusnya kan kita menyelenggarakan Piala Dunia U20 kayak gitu, yang mana event itu terbatal karena satu dan lain hal ya. Kalau kita merujuk pada surat FIFA dinyatakan bahwasannya terkait dengan ya tragedi Kanjuruhan, yang mana dinyatakan secara security, secara kesiapan kita belum siap untuk menyelenggarakan event sebesar Piala Dunia, walaupun itu adalah Piala Dunia U20 kayak gitu. Nah, cuman kalau kita runut lagi ya terkait dengan kondisi politik kita juga gitu ya, yang mana gubernurnya Bali yang mana di tempat itulah yang akan dilaksanakan Piala Dunia menyatakan penolakan terhadap timnas Israel yang akan berlaga di Piala Dunia tersebut kayak gitu. Karena ya pendudukan Israel terhadap Palestina di beberapa dekade terakhir berlanjut kepada Pak Ganjar yang juga ikut menolak dan lain sebagainya begitu. Makanya batallah Indonesia menjadi host Piala Dunia U20, yang mana kita sangat menyayangkan gitu. Beberapa pemain juga terlihat kecewa, menangis, pelatih juga demikian ya. Aku sebagai fans juga melihat bahwasanya sangat disayangkan karena event-event kayak ginilah yang banyak scouting dari luar negeri, melihat bakat-bakat pemain, akan melihat talenta-talenta pemain muda gitu yang nanti akan dikembangkan kayak gitu. Nah, masuk kepada Piala Dunia U17-nya, yang mana baru beberapa hari lalu, mungkin 3 sampai ya minggu kemarin lah kayak gitu, baru diumumkan Indonesia menjadi Piala Dunia U17 kayak gitu. Nah, begini, apakah Indonesia bisa menjadi tuan rumah yang baik dan ramah gitu? Oke, secara culture, secara budaya ya semua negara di dunia mengakui bahwasanya Indonesia atau warga Indonesia adalah salah satu warga negara teramah, dalam artian yang mereka suka membantu, suka menegur kayak gitu, karena memang budaya kita yang care dengan orang lain kayak gitu. Nah, pertanyaan sekarang kan, apakah kita bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan gitu? Kalau aku bilang ya bisa kayak gitu. Dalam artian gini, Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI, aku tahu dia bagaimana orangnya kurang lebih. Ya aku juga udah ngikuti dia sebagai seorang entrepreneur, sebagai businessman, dan juga sekarang politician, dan juga sebagai ketua PSSI sekarang kayak gitu ya. Aku bilang Pak Erick Thohir ini memasang standar tinggi kepada timnas ataupun liga kita. Contoh kayak misalkan dia ingin menyurati FIFA untuk mendatangkan Pierluigi Collina untuk melatih wasit kita, untuk meningkatkan prestasi, untuk meningkatkan kualitas wasit, dan juga beli VAR, dan juga ingin memperbaiki sistem liga. Nah, itu kan sebuah hal yang kemajuan dalam sepak bola Indonesia yang bahkan belum pernah mungkin dilakukan oleh ketua PSSI sebelumnya kayak itu. Nah, kalau terkait dengan penyelenggaraan apakah kita siap? Siap, karena apa? Gini, perbedaan antara Piala Dunia U17, U20 dan senior adalah pada massa atau orang yang akan datang melihat event tersebut gitu loh. Tentunya akan berbeda orang yang menonton ke stadion, baik di rumah ataupun stadion, ketika melihat Piala Dunia yang junior lah, yang 17, U20, 23 dengan Piala Dunia senior kayak gitu, itu pasti akan berbeda kayak gitu ya. Pasti tidak semeriah Piala Dunia senior kayak itu, yang mana ya kita bisa menyelenggarakan Asian Games walaupun levelnya Asian Games, tapi itu kan kita bisa menyorot banyak pasang mata di stadion maupun di
di rumah pada tahun 2018 kita ditunjuk sebagai tuan rumah Asian Games gitu. Nah, kalau U17 ya mungkin yang datang cuman keluarga-keluarga para pemain saja yang melihat gitu ya. Mungkin ya mentok stadion-stadion kecil juga, mentok-mentok mungkin 10 sampai 13 ribu orang lah yang nonton gitu kan. Tidak begitu besar, apalagi terkait dengan infrastruktur. Kita juga sudah siap untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 kemarin yang tidak digunakan karena hal-hal yang kubilang di awal tadi kayak gitu. Jadi ya sebagai tuan rumah bisa nggak kita menyelenggarakan dan memberikan mentreatment mereka dengan baik? Kalau aku bilang bisa, karena kita juga bukan negara yang ya kasarnya yang miskin, bukan negara yang anta beranta. Kita negara berdaulat, kita negara punya uang juga untuk mengelola hal-hal demikian gitu kan. Nah, kalau aku bilang bisa sih kayak gitu, absolutely bisa. Cuman masalahnya kita mau atau enggak kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, seperti yang aku bilang tadi, apakah event ini akan batal lagi gitu. Nah, gini. Kalau menurutku nggak akan batal karena permasalahan yang terjadi penolakan di Indonesia kemarin, khususnya bagi warga negara Indonesia, adalah berlaganya Israel di Indonesia. Setelah aku cek-cek ya, negara-negara besar kayak Brazil, Spanyol, Jerman itu masih bermain di Piala Dunia U17 ini, dan juga Israel tidak ada. Jadi apalagi alasan yang akan menjadi penolakan bagi Indonesia, kecuali Indonesia lagi krisis kayak gitu ya. Mungkin aja kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mungkin misalkan apakah kita akan bisa, apakah ini akan digagalkan lagi? Enggak. Karena apa? Karena ya gini, kita harus memperkenalkan Indonesia kepada seluruh dunia gitu. Walaupun ini eventnya adalah event U17, at least keluarga-keluarga pemain itu akan tahu, oh ada sebuah negara bernama Indonesia. Bahkan warga negara Amerika Serikat saja banyak yang tidak tahu di mana itu Indonesia. Mereka tahu hanya Bali, bukan Indonesianya gitu. Padahal kan Bali itu adalah bagian dari Indonesia kayak gitu. Banyak yang nggak tahu kayak gitu. Terus selain karena Israel, yang kedua karena kita ingin memperkenalkan Indonesia keluar negeri ke orang-orang yang ya bule-bule lah kasarnya. Terus event ini juga jangan sampai batal lagi karena kita ingin ada pemain-pemain U17 seperti yang aku bilang di awal. Kita ingin ada pemain-pemain muda kita yang 16-17 itu sudah dibawa ke Eropa, yang mana nanti pada usia 20-21 dia sudah bisa bermain di Eropa, yang kita bisa melihat dia. Karena bagiku sebuah negara itu sepak bolanya akan maju kalau ada satu sebagai contoh yang bisa bermain di Eropa dan sukses gitu. Contohnya kayak Korea Selatan lah kayak gitu. Contohnya yang kita kenal ya sebelum era Song Heung-min, Lee Kang-in dan lain sebagainya, kan ada era di mana Park Ji-sung itu sangat berjaya di Eropa, yang mana itu akan membangkitkan semangat para anak mudanya untuk bermain sepak bola. Bahwasanya sepak bola itu menjanjikan sebagai sebuah pendapatan dan juga sebagai sebuah karir kayak gitu loh. Terus ada lagi kayak Didier Drogba yang membangkitkan semangat anak muda untuk bermain sepak bola di Pantai Gading dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus punya role model agar sepak bola Indonesianya menjadi maju gitu loh. Terus hal lain yang aku ingin sampaikan adalah kita sebagai fans juga nggak usah gegabah Indonesia akan memenangkan Piala Dunia U17. Nggak usah sampai kayak gitu, karena kualitas kita masih di bawah negara-negara kayak Brazil, Jerman secara pembinaan usia muda. Mungkin uang yang mereka keluarkan untuk pembinaan usia muda mungkin 2, 3, 4 kali lipat dari apa yang kita keluarkan kayak gitu. Jadi kita sebagai netizen enjoy the moment, enjoy World Cup-nya ya, kita sebagai penonton dan juga sebagai tuan rumah nonton yang enak-enak aja gitu. Terus hal lain yang menurutku perlu aku sampaikan juga adalah terkait dengan penunjukan pelatih gitu. Aku berharap bukan Sintayong yang memegang tim ini, karena Sintayong harus fokus terhadap rencana panjang untuk timnas senior gitu loh. Either itu nanti yang megang itu Indra Sapri kah, yang sudah dipastikan kan, yang kabarnya adalah Bima Sakti ya. Bima Sakti yang akan megang tim ini ya, nggak masalah gitu, karena kalau usia-usia muda ini mereka tidak begitu 17 kan, bukan pemain yang kita harapkan bermain secara taktikal, enggak. Mereka harus memiliki contoh sebagai
sebagai contoh mereka untuk bermain di lapangan ya. Which is menurutku Bima Sakti sebagai pemain adalah legenda Indonesia. Pemain-pemain muda ini kan harus memiliki pelatih yang mereka bisa anggap sebagai orang tua, sebagai ayah mereka gitu loh. Untuk apa? Agar mereka merasa bermain itu merasa seperti bermain nyaman gitu. Kalau sudah dibebani mereka untuk belajar taktik dan lain sebagainya, ya sebenarnya harus seperti itu. Cuman kan ini usia muda, tidak bisa juga kita bebankan taktik kepada mereka gitu. Karena kalau terlalu cepat juga nggak bagus untuk pertumbuhan mereka gitu. Yang penting mereka suka dulu terhadap sepak bolanya kayak gitu. Jadi menurutku ya jangan Sintayong lah yang megang, semoga Indra Safri dan juga atau Bima Sakti atau Kurniawan atau siapalah yang bisa megang tim ini agar Sintayong bisa fokus terhadap tim nasional senior yang gitu loh, yang mungkin tahun depan mungkin akan ada AFF lagi gitu, walaupun kita sebagai bangsa yang besar nggak bisa juga mengharapkan AFF gitu loh. Jadi itu dulu lah menurutku yang perlu kita bahas terhadap penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah U17. Semoga nggak dibatalkan lagi, semoga nggak ada hal-hal yang di luar sepak bola yang bisa membatalkan ini kayak gitu. Oke, bagi kalian yang suka silakan di subscribe dan juga di like ataupun di komen. Oke, terima kasih, ciao.